أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inna minas syajari lama barakatuhu kabarakatul muslim. Innaha lan tamuta nafsun hatta tastaghfira rizqaha. Allahumma barik lahu fi safqati yadihi. Ya Allah, berkailah transaksi dia. Ta'amul wahidi yakfithni la in syakartum la azidannakum. An'amalu ala Dawud syukra. Ya Allah, kaifa ashkuruk wa syukru ni'matun mink. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'ala fi imra'atik kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi ma sarafin wala mathilah. Bagaimana agar kita bisa hidup dengan berkah? Apa kata Rasulullah? Sikap Rasulullah apa? Apakah malah diizinkan? Wah, bagus. Tidak. Kita akan cari pohon yang paling gede. Tidak. Yang paling angker. Tidak. Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, kata Rasulullah. Allah bertakbir. Ingat para sahabat, Allah itu lebih agung, lebih besar, lebih hebat, lebih berkuasa. Bagaimana agar kita bisa hidup dengan berkah? Maka jangan heran bila saya katakan bahwasanya agar hidup kita berkah, maka rajin-rajinlah sholat. Bagaimana agar kita bisa hidup dengan berkah? Anda di tengah rumah tidur nyenyak, Anda bisa dapat berkah. Bagaimana agar kita bisa hidup dengan berkah? Keberkahan akan ada di hadapan kita. Buktikan kalau tidak berkah. Rajinlah, Allah akan berikan ketenangan hidup, kebahagiaan, kedamaian, dan bahkan Allah akan mudahkan segala urusan kita. Bagaimana agar kita bisa hidup dengan berkah? Anda adalah orang yang penuh dengan keberkahan. Begitu juga orang yang ingin mendapatkan keberkahan seorang mukmin, seorang muslim, bagaimana ikut menjadi seorang muslim, seorang mukmin, meneladani amalnya, meneladani apa yang menjadi ideologi, menjadi iman, akidah, dan menjadi akhlak dia seorang mukmin. Inilah metode yang benar dalam mengalami berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian besar perhatian saya. Sampai-sampai keberkahan dijadikan doa atau ucapan salam tatkala berjumpa. Penduduk bumi telah mengamalkan iman dan amal saleh, maka 1 ekor onta saja sudah cukup untuk 1 kabilah. Tapi 10 orang menjadi kenyang gara-gara makan 1 delima. Jatah makan orang satu orang itu, kalau bagi orang muslim harusnya cukup untuk 2 orang. Subhanallah. Itulah barokah. Kenapa? Keberkahan telah sirna. Keberkahan telah pergi, lenyap akibat kemaksiatan dosa-dosa umat manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih berkah. Dengan segala jerih payah ternyata tidak laku di pasar. Sudah gitu masih banyak yang busuk, udah gitu masih banyak yang dicuri lagi. Betul-betul tidak berkah. Akan tapi kenapa? Untungnya tidak mau berkah. Kalau kita itu makan kenyangnya 1 piring, jangan makan 2 piring. Anak baru 2, kenapa mesti sewa apartemennya 10 kamar? Buat apa? Jadi kenapa mesti harus asuransi? Inilah asuransi Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini saya telah menyebutkan 12 kiat untuk ngalap berkah. Tema kita kali ini adalah masalah hidup berkah. Ngalap berkah ala Al-Quran. Ngalap berkah ala Al-Quran. Ngalap berkah ala Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani fid din, azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Id kita ini, Idul Usbu', yaitu Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Kita dipertemukan di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini untuk sama-sama mempelajari bagaimana agar kita bisa hidup dengan berkah. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendakwahkan, yang telah mengajarkan dan menjadi teladan kita dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Ikhwani fillah, azakumullah. Sebagaimana tema yang telah kita ketahui bersama, bahkan alhamdulillah makalah yang telah saya siapkan telah digandakan dan masing-masing telah mendapatkan kopinya. Tema kita kali ini adalah masalah hidup berkah. Mungkin selama ini kita hanya mengenal, mungkin kita hanya berpikir berkah itu adalah bingkisan makanan, atau kata orang Jawa berkat. Jadi kalau kondangan kita pulang, olahannya apa Pak? Ini ada berkatnya katanya. Mungkin kita berpikir itulah berkah. Atau berkah itu adalah miliknya penari yang mengikuti berita di internet atau di mass media. Kita akan lihat bagaimana orang rela terinjak-injak, desak-desakan sampai akhirnya mati. Demi apa? Sedemikian besar pengorbanannya, jiwa dan raganya, bahkan nyawanya dikorbankan demi mencari apa? Berkahnya penari. Katanya saya sakit, saya macam-macam, sampai sembuh tidak, mati iya. Itu berkahnya penari. Nah, agar musibah ini tidak menimpa kita di masa datang, na'udzubillah, dan agar benar-benar kita mendapatkan berkah, bukan berkahnya penari, tapi berkahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara-saudaraku di sini dan juga yang lainnya untuk sedikit mengkaji, memikirkan sebenarnya apa sih berkah itu. Kalau kita lihat fakta, kita lihat bagaimana keberkahannya penari malah mendatangkan petaka. Mendatangkan petaka. Terakhir berita tentang penari, mungkin ini sekedar info saja, sebelum saya kemarin sempat buka internet. Berita yang terjadi, bapaknya penari digebukin malahan. Orang lain tidak dapat berkah, keluarganya bonyok. Ini kan namanya sudah jatuh ketipan tangga. Berkah tidak, bonyok iya. Nah, agar kita tidak seperti itu, inilah saatnya bagi kita untuk sama-sama mempelajari, sama-sama memikirkan, dan kemudian berusaha dengan sepenuh hati, sekuat tenaga untuk benar-benar merealisasikan, mewujudkan keberkahan dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar hidup penuh dengan keberkahan. Ikhwani fillah, azakumullah. Masyarakat kita tatkala berebut berbondong-bondong ke tempatnya ponari, bahkan seperti antum ketahui, parkirnya itu 7 kilo. Untuk bisa sampai ke rumahnya ponari itu harus berjalan kaki 7 kilo.
Yang seumur-umur mungkin dia tidak pernah mimpi jalan 1 kilo. Ini jalan harus 7 kilo. Sudah sampai sana terinjak lagi. Na'udzubillah. Zulumatun ba'dha fawqa ba'd. Sebetulnya ada sisi benarnya mereka ini, yaitu perhatian sedemikian besar mereka kerahkan untuk mendapatkan keberkahan. Akan tapi salah alamat, bukan di situ keberkahan. Praktek yang diterapkan di masyarakat dalam memperebutkan keberkahan dari si bocah ponari, ini adalah praktek keberkahan, mencari keberkahan, mengais keberkahan yang diterapkan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Bahkan semenjak zaman Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Yahudi telah minta izin kepada Nabi Musa untuk mencarikan, untuk diizinkan mengais berkah seperti dari ponari atau yang serupa. Suatu hari Rasulullah SAW tatkala berangkat bersama para sahabatnya untuk perang Hunain. Yang pernah membaca buku sirah Nabi, ada namanya peperangan yang dikenal dengan perang Hunain, yaitu peperangan setelah kota Mekah berhasil dikuasai oleh Rasulullah SAW. Sehingga kaum muslimin yang baru saja masuk Islam, orang-orang Quraisy yang baru saja memeluk agama Islam, ikut serta berangkat bersama pasukan Rasulullah SAW. Di tengah jalan, singkat cerita, di tengah jalan, para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya melintasi sebuah pohon bidara. Marar Nabi Sidrin, kata para sahabat, kami melewati sebuah pohon bidara yang besar. Kalau kita lihat sekarang di mana-mana pohon bidara tidak ada yang besar, paling sebesar genggaman atau sepaha orang dewasa. Ini ada pohon bidara yang besar sekali. Tradisi ponari ini muncul. Tradisi kaum jahiliyah zaman Nabi Musa muncul di tengah-tengah orang yang baru masuk Islam di zaman Fathu Mekah. Jadi baru beberapa hari masuk Islam. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat. Ya Rasulullah, dahulu orang-orang yang hendak kita perangi, bahkan sekarang ini, mereka ini punya satu pohon besar yang biasanya mereka ini pemiliknya atau penduduk setempat menggantungkan senjatanya di pohon itu dengan harapan apa? Ngalap berkah. Sehingga senjata kalau sudah dicantolin di sini tidak akan kalah. Kalau digunakan untuk perang pasti menang. Kalau dicelupin dalam air sembuh penyakitnya. Kalau ditelan insya Allah mati. Tidak percaya silahkan telan pisau. Jadi itulah tradisi yang sekarang dikembangkan terjadi di Indonesia di mana-mana. Tradisi ngalap berkah dari pohon, dari batu seperti yang dilakukan oleh ponari dan orang yang percaya dengan dia. Itulah tradisi jahiliyah. Tatkala Rasulullah SAW mendengarkan permohonan sahabatnya ini, apa kata Rasulullah? Sikap Rasulullah apa? Apakah malah diizinkan? Wah, bagus. Tidak. Kita akan cari pohon yang paling gede. Tidak. Yang paling angker. Tidak. Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, kata Rasulullah. Wah, bertakbir. Ingat para sahabat, ke Allah itu lebih agung, lebih besar, lebih hebat, lebih berkuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih berkah dibanding Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, innahas sunan. Sesungguhnya permintaan kalian ini adalah tradisi orang sebelum kalian. Fawalladzi nafsi biyadi, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Apa yang kalian minta tadi, apa yang kalian ucapkan adalah permintaan yang pernah diucapkan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa. Tahukah Anda semua tentang apa permintaan kaumnya Nabi Musa, orang Yahudi kepada Nabi Musa? Rasul mengatakan, bahkan kisah permintaan orang Yahudi kepada Rasulullah Nabi Musa
Dikisahkan dalam Al-Quran, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, kita ini capek beribadah hanya pada Allah saja, bosen. Mbak coba carikan Tuhan-Tuhan yang lain. Izinkan kami ini menggantungkan harapan mencari keberkahan kepada Tuhan selain Allah. Biar tidak hanya satu monoton, kata orang Yahudi. Kita ingin variasi, bosan kalau cuma satu. Itulah permintaan orang Yahudi. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa permintaan dipilihkannya salah satu pohon untuk mengalap berkah, menggantungkan senjata dengan harapan batang keberkahan, itu sama halnya dengan meminta Tuhan selain Allah. Subhanallah. Dan itu di masyarakat kita, di tengah-tengah umat yang mengaku sebagai umat Islam. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah apa yang diminta oleh Yahudi kepada Nabi Musa. Apa yang diminta oleh orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mengalap berkah, mengharapkan keberkahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azakumullah, tidak perlu kecil hati. Tidak perlu kecil hati. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah, bahkan Allah mengobrol berkah. Jadi tidak usah nyari, tinggal ngambil. Tidak usah jauh-jauh. Anda di tengah rumah tidur nyenyak, Anda bisa dapat berkah. Kenapa mesti harus jauh-jauh ponari? Jalan 7 kilo parkirnya, repot. Di tempat Anda ada keberkahan. Bahkan pada diri Anda sekarang Anda sudah mendapatkan keberkahan. Kenapa mesti mencari di tempat lain? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang memberikan kabar gembira kepada kita. Inna minasyajari, kata Rasulullah, sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya, gambaran tentang keberkahan pohon tersebut serupa dengan keberkahan seorang mukmin, seorang muslim. Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatul muslim. Para sahabat bertanya, Rasulullah memberikan teka-teki kepada para sahabatnya, kira-kira pohon apa? Para sahabat bingung, nyari pohon ini, pohon itu. Semua kata Rasulullah, tidak. Inna nakhlah. Sesungguhnya pohon yang serupa dengan orang mukmin itu adalah pohon kurma. Kenapa pohon kurma? La tasqutu waraquh, daunnya tidak pernah jatuh. Daunnya tidak pernah jatuh. Tidak pernah dia menjadi sampah daunnya itu. Kalau tidak dipotong oleh manusia tidak akan jatuh. Makanya kalau tidak percaya silahkan lihat di kebun-kebun kurma. Kalau tidak dipotong walaupun sudah kering, tidak akan jatuh. Tidak akan pernah gugur. Kokoh, tegar. Sebesar apapun angin yang menghembus dia, daunnya tidak akan pernah gugur. Demikianlah gambaran keberkahan seorang mukmin. Anda adalah orang yang penuh dengan keberkahan. Jadi tidak perlu nyari. Kalau perlu diobral. Bagaimana caranya? Kita lihat. Nakhlah. Orang yang ingin mendapatkan keberkahannya nakhlah, kurma, apakah hanya cukup dengan memandangi? Atau cukup dengan mencium pohon kurma? Ketusuk duri, Pak. Kalau nyium pohon kurma, ketusuk daun kurma yang tajam. Bukan itu caranya. Apakah dicelup penggunaan air? Tidak. Orang yang ingin mendapatkan kemanfaatan, keberkahan kurma adalah dengan cara mengkonsumsi buahnya. Begitu juga orang yang ingin mendapatkan keberkahan seorang mukmin, seorang muslim, bagaimana? Ikut menjadi seorang muslim, seorang mukmin, meneladani amalnya, meneladani apa yang menjadi ideologi, menjadi iman, akidah, dan menjadi akhlak dia seorang mukmin. Inilah metode yang benar dalam mengalap berkah. Inilah metode yang benar yang diajurkan dan diajar oleh Rasulullah SAW dalam merealisasikan, mewujudkan keberkahan dalam hidup, yaitu dengan beriman dan beramal saleh, sehingga kita benar-benar menjadi seorang mukmin, sehingga benar-benar kita menjadi seorang nakhlah, permisalan seperti pohon kurma.
yang tegar, tidak akan pernah runtuh dahannya, tidak akan pernah berjatuhan daunnya, walau dihembus badai, walau dihembus angin. Ikhwani fi din azakumullah. Untuk sedikit menggambarkan betapa besarnya keberkahan dalam kehidupan muslim, dan betapa pentingnya keberkahan dalam kehidupan muslim, dan seberapa jauh peranan keberkahan serta perhatian syariat Islam terhadap keberkahan dalam kehidupan kita. Kita tahu, saya ingin bertanya, pertama kali bila kita berjumpa dengan saudara kita, apa yang kita lakukan? Mengucapkan salam. Apa bunyi salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam sejahtera, keselamatan, salamah. Dari apa? Selamat dari segalanya. Wabarakatuh, dan keberkahan Allah semoga senantiasa menyertaimu. Sedemikian rupa, sedemikian besar ihtimam, perhatian Islam sampai doa keberkahan dijadikan sebagai ucapan salam, sebagai doa yang senantiasa diucapkan oleh seorang muslim kepada saudaranya bila berjumpa. Dan ketika kita mendengarkan saudara kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang kita ucapkan? Kita balas dengan doa yang serupa, Waalaikumsalam, semoga engkau juga mendapatkan keselamatan dari Allah dan juga mendapatkan keberkahan darinya. Sedemikian besar doa ini, ucapan ini kita ucapkan kepada saudara kita, kepada istri kita, anak kita, semua orang muslim. Bahkan andai pun kita masuk ke rumah kita tidak ada penghuninya, keluarga kita sedang keluar, kita tetap dianjurkan, disyarat untuk mengucapkan salam walaupun rumah kita kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian besar perhatian Islam, sampai-sampai keberkahan dijadikan doa atau ucapan salam tatkala berjumpa. Maka sejak sekarang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucapkan salam atau tidak menjawab salam kalau kita mendengarnya, karena sedemikian besar. Nah, sedikit menggambarkan tentang makna dan wujud nyata dari keberkahan. Yang di dalam bahasa Arab keberkahan artinya adalah sesuatu yang banyak, sesuatu yang dawam, terus menerus, tidak akan pernah sirna. Itu namanya berkah. Makanya onta itu kalau duduk dinamakan barokah, artinya sesuatu yang kontinu terus menerus, tidak akan pergi, tidak akan sirna. Untuk sedikit menggambarkan tentang wujud nyata keberkahan dalam Islam, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengisahkan, bahwasanya kelak tatkala bumi ini benar-benar telah dihuni oleh orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh, yaitu tatkala turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sehingga tidak ada lagi kekufuran, tidak ada lagi kemaksiatan atau kemunafikan. Yang ada benar-benar keadilan, yang ada benar-benar iman dan amal saleh dunia ini. Maka kala itu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada bumi, ya ard, wahai bumi, ambiti syajarataki, ambiti thamarataki, wahai bumi, tumbuhkanlah, keluarkanlah semua jenis buah-buahanmu, waruddi ilaiki barakataki, dan kembalikan, wujudkan kembali keberkahanmu yang telah hilang. Maka kala itu kata Rasulullah, innal fi'ama minan nas, innar rumanata, sungguhnya satu biji delima akan membuat kenyang, menjadikan fi'am minan nas, sekelompok orang, segerombol orang, kira-kira 10 jumlahnya, menjadi kenyang hanya sekadar memakan satu biji delima. Kira-kira biji delimanya seberapa? Saya tidak tahu. Tapi 10 orang menjadi kenyang gara-gara makan satu delima. Wa yastadhilluna bi kihfah, dan mereka 10 orang ini akan bisa berteduh di bawah kelopak biji buah delima. Kira-kira 10 orang berteduh ini